Welcome to our channel. Indonesia dan Malaysia adalah dua negara berdekatan yang batasnya tidak seberapa. Tidak heran jika keduanya punya banyak kesamaan, terutama karena mereka masih serumpun. Hubungan kerjasama Indonesia maupun Malaysia terjalin dengan baik, meski sempat beberapa kali muncul permasalahan geopolitik dan klaim kebudayaan. Nah, berbicara tentang dua negara yang tentu tidak asing lagi bagi kita, Data Fakta hadir dalam sejumlah ulasan untuk melihat perbandingan keduanya melalui fakta dan data. Kemerdekaan. Momentum kemerdekaan akan menjadi pembuka di poin ini, mengingat seperti inilah pembahasan awal yang tepat untuk mengenal sebuah negara. Nah, Indonesia sendiri merdeka pada 17 Agustus 1945, ditandai dengan pembacaan teks proklamasi dan pengibaran bendera merah putih. Sementara itu, Malaysia juga merayakan kemerdekaan pada bulan Agustus, namun dengan tanggal dan tahun yang berbeda, yakni 31 Agustus 1957. Sebagaimana di Indonesia, perjuangan kaum nasionalis di Semenanjung Malaya juga dipengaruhi oleh pendudukan Jepang yang berakhir pada tahun 1945. Sebelum diambil alih Jepang, Sarawak dan Borneo Utara adalah wilayah protektorat Inggris, sedangkan Indonesia sempat berada di bawah pendudukan Portugis dan Belanda. Membahas soal kemerdekaan akan kurang rasanya tanpa berkenalan dengan Founding Fathers alias bapak-bapak bangsa dari kedua kubu. Terkait itu, ada dua nama yang terkenal di masing-masing negara. Pertama ada Insinyur Soekarno yang merupakan proklamator kemerdekaan sekaligus presiden pertama Indonesia. Sementara di Malaysia ada Tuanku Abdul Rahman yang merupakan Perdana Menteri pertama sekaligus Bapak Proklamator Malaysia. Faktanya nama Indonesia baru digunakan pertama kali saat Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928. Adapun nama Malaysia baru diadopsi pada tahun 1963 ketika Federasi Malaya bersama Sabah, Sarawak dan Singapura membentuk Malaysia. Sistem pemerintahan. Meski lokasi saling berdekatan dengan posisi geografis yang berbatasan langsung, tetap saja Indonesia dan Malaysia punya sistem pemerintahan yang berbeda. Ya, jika Indonesia menganut sistem presidensial, maka Malaysia hadir melalui sistem parlementernya. Sistem pemerintahan oleh Malaysia didasarkan pada model British Westminster yang dikepalai oleh Yang di-Pertuan Agong sebagai kepala negara. Mengacu pada pasal 32 dan 40 Konstitusi Federasi Malaysia, dituliskan jika Yang di-Pertuan Agong merupakan seorang raja konstitusional yang dipilih untuk menjabat selama 5 tahun, di mana sosoknya dipilih oleh penguasa turun-temurun ke-9 Kesultanan di Malaysia atau yang lebih dikenal sebagai Conference of Ruler. Nah, Yang di-Pertuan Agong atau Kepala Negara Malaysia inilah yang memiliki wewenang untuk mengangkat Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Sebab secara bentuk, pemerintahan Malaysia merupakan negara federal dan negara bagian yang menganut sistem pemerintahan monarki demokrasi. Sedangkan bentuk negara Indonesia merupakan negara kesatuan. Selain itu, Indonesia memiliki lembaga legislatif DPR yang berperan dalam pembuatan undang-undang dengan persetujuan presiden. Sementara di Malaysia ada dua lembaga negara dengan peran yang sama, yakni Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Demografi. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Bahkan tanpa penjelasan sekalipun sudah ketahuan seberapa besar perbandingan luas dari kedua negara ini. Bersumber dari data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, luas Indonesia secara keseluruhan diketahui membentang sejauh 5.193.250 km persegi. Dengan rincian daratan 1.919.440 km persegi, serta luas lautan hanya sekitar 3.273.810 km persegi. Di sisi lain, luas total negara Malaysia adalah 329.847 km persegi dan hanya memiliki 0,3% laut. Berarti Indonesia 5,75 kali lebih luas dari Malaysia. Lalu bagaimana dengan jumlah populasi masing-masing?
Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah penduduk Indonesia kembali mengalami peningkatan menjadi 275,77 juta jiwa hingga pertengahan 2022. Jumlah tersebut naik 1,13% jika dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sementara itu, jumlah penduduk Malaysia pada tahun 2022 diperkirakan berjumlah 32,7 juta orang. Menurut publikasi perkiraan populasi Malaysia, jumlah tersebut mengalami perubahan dari 32,6 juta orang pada tahun 2021 dengan kadar pertumbuhan penduduk tahunan 0,2%. Dari sini kemudian diketahui fakta bahwa Indonesia menempati urutan keempat sebagai negara terpadat di dunia, sedangkan Malaysia berada di urutan ke-43. Kekuatan ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, ekonomi Indonesia tumbuh tinggi pada triwulan kedua tahun 2022. Di tengah risiko pelemahan ekonomi global dan tekanan inflasi yang meningkat, pertumbuhan ekonomi tanah air mencapai 5,44% year to year. Kabar baik ini ternyata dibarengi dengan permintaan domestik yang terus meningkat, terutama konsumsi rumah tangga, serta kinerja ekspor yang tetap tinggi. Jika ditanya soal komoditas ekspor Indonesia dan Malaysia, keduanya tidak jauh-jauh dari hasil pertanian. Mengutip situs Mendagri, 5 produk teratas yang dianggap sebagai produk ekspor unggulan Indonesia adalah udang, kopi, minyak kelapa sawit, kakao, serta karet dan produksi karet. Memiliki iklim tropis seperti Indonesia, Malaysia juga hadir sebagai produsen dan pengekspor minyak sawit, bahkan merupakan terbesar kedua di dunia setelah Indonesia. Melalui situs Food and Agriculture Organization (FAO), diketahui bahwa sebagian besar lahan pertanian di Malaysia dikhususkan untuk karet, kelapa sawit, dan padi. Awalnya tanaman karet mendominasi lahan pertanian Malaysia. Namun sejak tahun 1985, lahan pertanian untuk kelapa sawit dan padi meningkat pesat. Dan hingga kini, kelapa sawit dikategorikan sebagai hasil pertanian utama di negara tersebut. Ekonomi Malaysia sendiri turut mencatatkan pertumbuhan bahkan lebih tinggi dari Indonesia, yakni sebesar 8,9% dalam rentang waktu yang sama. Adapun PDB Indonesia tahun 2021 berdasarkan data Bank Dunia adalah 1,19 triliun dolar Amerika Serikat atau mencapai 16,97 kuadriliun rupiah, sedangkan Malaysia sebesar 11,37 ribu dolar Amerika Serikat. PDB per kapita Indonesia menempati posisi kelima kawasan ASEAN, di bawah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand. Kekuatan militer. Mengacu pada peningkatan Global Firepower tahun 2022, Indonesia berada di urutan 15 sebagai militer terkuat di dunia. Sedangkan Malaysia berada di peringkat 48 dari 142 negara. Peringkat Indonesia terpantau naik dari posisi 16, sementara Malaysia turun dari posisi 44 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fakta ini sekaligus menjadikan militer Indonesia sebagai yang terkuat di antara negara lain di kawasan ASEAN. Kemudian dilihat dari perbandingan jumlah personel, baik Indonesia maupun Malaysia masing-masing siaga dengan 400.000 dan 100.000 personel aktif mereka. Selanjutnya, jika dilihat dari kekuatan darat, Indonesia dilengkapi dengan 1.444 kendaraan lapis baja, 314 tank, 413 tower artillery, 153 self-propelled artillery, dan 63 peluncur roket. Sementara Malaysia punya 1.708 unit kendaraan lapis baja, 48 tank, 196 artileri derek, dan 54 proyektor roket. Melalui udara, militer Indonesia diperkuat oleh 41 pesawat tempur, 23 pesawat penyerang khusus, 17 pesawat misi khusus, 172 helikopter, dan 15 helikopter serang. Di sisi lain, Malaysia hadir dengan 26 pesawat tempur, 12 pesawat penyerang khusus, 4 pesawat misi khusus, dan 39 helikopter. Nyatanya, Indonesia juga masuk dalam daftar 10 negara dengan angkatan laut terbesar di dunia dengan jumlah kapal perang dalam selam 282 unit. Sementara Malaysia punya 29 kapal patroli dan 2 unit kapal selam. Adapun anggaran militer, Indonesia menyiapkan 9,3 miliar dolar Amerika Serikat atau kira-kira lebih dari 133 triliun rupiah.
sedangkan Malaysia sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Sebenarnya masih banyak hal menarik yang mewakili masing-masing negara, semisal makanan khas maupun bangunan ikonik. Karena itu, kalian bisa menambahkan beberapa poin lainnya mengenai perbandingan Indonesia-Malaysia di kolom komentar.